Bang, kalau nggak bisa nyicil lagi, kira-kira gimana ya mobilnya? Buat teman-teman, selamat datang kembali di amanahauto.id. Kita bisa bantu untuk kredit mobil second syariah, gratis pencairan unit, dan juga inspeksinya untuk area Jabodetabek. Nah, tidak semua konsumen yang telah akad dan mencicil itu lancar-lancar aja ya. Mau di konven, mau di syariah, yang namanya cicilan itu mungkin dari konsumennya pasti terjadi force major atau hal yang tidak diinginkan. Terus apa sih bedanya antara yang konven dengan yang syariah kalau misalnya konsumen nggak bisa bayar cicilannya? Kalau sifatnya adalah sementara waktu, kalau di syariah itu tidak akan dikenakan denda keterlambatan bayar, mau harian, mau bulanan, atau mau akumulasi atau penalti segala macam itu kita nggak ada ya. Dengan catatan memang konsumennya harap lapor kepada kita dengan kita tahu kondisinya seperti apa, kita akan memberikan uzur sampai pada akhirnya mampu. Pada konvensional tidak ada ampun, itu dendanya jalan, ada yang harian atau bahkan kita pernah ngeliat rekapan yang bergulung juga ya, si denda nggak bisa bayar cicilan tersebut. Terus berapa lama bang ditunggu sampai akhirnya beliau mampu? Ini case by case ya, memang kita nggak bisa mensamaratakan aturan dan juga SOP-nya, karena ada konsumen yang mampu bayar setengahnya, ada juga yang mampu bayar semampunya juga. Selama etiketnya masih baik dan mobilnya masih ada di garasi itu nggak apa-apa. Kita akan kondisikan berdasarkan kondisi konsumennya juga. In case kalau emang bener-bener sudah berat nggak bisa bayar lagi, kita nggak akan minta untuk balikin kepada leasingnya. Even konsumen minta, mas sudah saya balikin aja, saya nyerah gitu ya, kita nggak langsung nerima. Karena lebih baik mobil tersebut kita jual bersama-sama secara cash ya kepada orang lain. Misal pelunasannya kita tahu nih tinggal sekian, kita jual sedikit di atas pelunasannya, sudah kejual secara cash, yang beli itu bisa langsung nutup semua hutang si konsumen yang nggak bisa bayar tadi. Kalau ada lebihan dari transaksi tersebut, maka lebihan untuk konsumen yang nggak bisa bayar. Jadi yang beli dapat mobilnya sama surat-suratnya lengkap kayak beli cash biasa aja, cuma butuh waktu ya. Dan yang nggak bisa bayar itu kayak pelunasan biasa, ditutup hutangnya, jadi nggak ada kolima atau dengan catatan lainnya yang khusus gitu, nggak ada. Itu kalau di syariah. Dan nggak bisa bayarnya juga macam-macam ya penyebabnya. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang usahanya turun atau bahkan sampai bangkrut. Ada juga uangnya kepake cukup banyak deres gitu ya, ngeluarin uangnya untuk keperluan tertentu, untuk keluarga biasanya. Dan itu hal-hal yang kita nggak bisa mitigasi banyak di awal. Kita nggak bisa prediksi secara banyak lah untuk hal-hal yang goib kayak gitu. Kita hanya menganalisa berdasarkan data yang kita terima. Kira-kira waktu itu bisa approve ya, kita akan approve pastinya. Tapi kalau ternyata agak berat, kita pasti akan memberikan pertimbangan-pertimbangan juga dan bagaimana solusinya. Dan di syariah itu yang paling penting sebenarnya adalah screening karakter. Jadi kalau teman-teman nih datang kepada kita tuh sebenarnya sudah mulai screening nih dari mulai chat, utamanya di bagian karakter. Kita akan arahkan untuk isi form screening dulu untuk bisa ngobrol, kita tahu kondisinya, dan nanti mempercepat juga prosesnya biar kita bisa langsung on point bahas DP, cicilan, skema, dan juga yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang pengen kreatif mobil second syariah, caranya gampang banget, langsung aja chat WhatsApp di nomor yang ada di caption atau kunjungin website kita di www.amanahauto.id. Barakallahu fikum.